Put the fucking gun down! Oh, God damn you! I'll see you in there. Film ini diawali dari seorang laki-laki yang bernama Cash. Dia yang sedang melakukan persiapan untuk menuju peternakan. Setiap pagi melatih otot-ototnya supaya bugar dan tetap sehat. Kemudian setelah berolahraga, Cash pun langsung bergegas untuk menuju peternakan karena dia adalah seorang peternak sejati untuk mendapatkan duit. Morning, Uncle. Singkat waktu, Cash pun telah datang ke peternakan dan ada seorang adik yang bernama Savannah yang kini baru umur 17 tahun dan masih segar sekali. Kemudian Cash pun langsung berbicara tentang ayahnya yang masih tidur dan harus dibangunkan karena sekarang banyak sekali sapi yang harus dikasih makan. Let's go! We got some hungry. Di tengah-tengah sedang memberi makan seluruh para peternak, maka Cash pun langsung memberikan informasi kepada adiknya bahwa persediaan makanan memang sudah menipis. Apalagi hasil panen dari peternakan sangat kecil sekali. Mereka semua harus bersiap-siap untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, di sana mereka pun langsung bergegas untuk menuju perkotaan. Kemudian adik iparnya yang bernama Vinay, dia memutuskan untuk menunggu saja peternakan. Y'all have fun now. Selang beberapa jam kemudian, mereka berdua telah sampai di perkotaan dan mampir di Udin Resto untuk mengisi perut yang lapar karena perjalanannya sangat jauh. Tiba-tiba saja Cash langsung ke belakang karena ada seseorang yang sedang menelepon dan melakukan obrolan. Tanpa diduga, segerombolan pemuda baru saja tiba di Udin Resto untuk mengganggu si bocil yang bernama Savannah. Melihat Savannah sedang dikeroyok oleh para pemuda sange, mereka pun langsung dihampiri oleh Cash untuk melakukan obrolan. Rupanya mereka semua adalah teman-temannya Cash yang sedang menagih hutang. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Cash pun langsung datang marah-marah kepada Vinay karena melihat dirinya yang telah berhutang kepada seseorang yang bernama Big Cat. Menurut kabar yang beredar, Big Cat adalah seorang iblis yang sangat mengerikan, mafia yang paling ditakuti di kota ini. Seseorang yang jika berhutang tidak akan pernah lunas jika Big Cat tidak menyatakan lunas walaupun hutangnya sudah dibayar. Dan ini akan menjadi malapetaka, apalagi jaminannya adalah peternakan yang satu-satunya penghasilan dari mereka semua. Kemudian Cash pun langsung datang ke sebuah bank yang berada di tengah-tengah kota, yang katanya dia pemiliknya adalah anaknya dari Big Cat yang bernama Zack. Kemudian kedatangan Cash ke sini adalah untuk memastikan berapa hutang yang telah diambil oleh si Vinay. Maka Zack pun mengatakan sekitar $100.000 atau setara dengan 1,5 miliar. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Vinay bersama anaknya Savannah yang berada di peternakan. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara para pemuda yang baru saja tiba dan menggedor-gedor pintu. Ternyata mereka semua adalah anak buah Big Cat yang sedang menagih hutang. I'm sorry. Dan sekali ayahnya dipukuli, anaknya diperkaos oleh mereka semuanya sampai babak belur. Tanpa banyak basa-basi, Big Cat dan para anak buah pun langsung menghajar Vinay. Selang beberapa jam kemudian, Cash pun telah datang ke peternakan. Melihat semua kondisi sangatlah kritis,
Untung saja Vinay tidak ditembak dengan area fatal, tetapi malah diperingatkan. Kemudian Savannah pun mengatakan bahwa dia telah diperkosa oleh mereka semuanya. Keadaan pun semakin membrutal. Akhirnya Cash pun benar-benar sangatlah marah kepada si Big Cat, dan dia akan datang kepada Big Cat seorang diri. Singkat waktu, Cash pun telah datang ke rumahnya Big Cat, dan dia adalah si nenek tua yang mempunyai semua kekuasaan. Dialah bebenguk yang bernama Big Cat tersebut. Wanita tua yang seperti nenek lampir. Oh, ternyata usut diusut, Cash adalah mantan anggota terbaik dari Big Cat yang sekarang sudah keluar secara paksa. Dan dari perbincangan tersebut, ternyata Big Cat tidak rela bahwa Cash telah keluar dari keanggotaannya. Apalagi dia telah mendapatkan peternakan yang sangat luas, dan itu hasil dari jerih payah bekerja sama dengan Big Cat. Maka Big Cat pun langsung mengatakan kepada Cash bahwa kalau misalkan dia mau keluar dari semuanya, Big Cat pun langsung memberikan syarat kepada Cash untuk melakukan 3 pekerjaan secara khusus. Dengan sangat terpaksa, maka Cash pun langsung menerima pekerjaan untuk bisa melunasi hutang. 3 jobs and back the debt. I do this. 3 jobs and I'm done. Singkat waktu, keesokannya Cash pun langsung dihubungi oleh anak buah Big Cat untuk melakukan pekerjaan pertama. Dan mereka pun langsung bergegas untuk melakukan pengintaian terhadap gangster yang berada di sekitar. Menurut informasi, gangster tersebut adalah gangster yang telah membabi buta di daerahnya, dan mereka pun harus bertindak. Cash pun diperintahkan untuk memata-matai dan mendengarkan apa yang akan mereka lakukan. Ternyata mereka semua sedang melakukan perundingan untuk menyerang anggota Big Cat. Maka Big Cat bersama para konco-konconya yang dipimpin oleh anak muda tersebut, mereka semua telah persiapan dengan membawa senjata alat berat untuk membantai para gangster tersebut. Mereka pun langsung melakukan strategi khusus untuk melakukan penyergapan. Akhirnya mereka pun telah bergerak untuk melakukan penyergapan. Tanpa banyak basa-basi, gangster tersebut langsung dibantai. Singkat waktu, pertempuran antar gangster pun telah dimulai. Mereka semua telah membantai gangster yang telah meresahkan dari wilayah Big Cat. Dan akhirnya mereka masih yang pertama di kota ini. Maka secara otomatis Cash pun telah menyelesaikan pekerjaan pertama. Kemudian kita diperlihatkanlah Vinay yang masih frustasi membuang seluruh botol abok cap orang teler. Mereka pun langsung bergegas untuk bisa mengisi ruang dan waktu supaya bisa menghibur Vinay yang sedang frustasi. Mereka berdua langsung datang ke tengah hutan untuk berburu setiap hari. Karena persediaan beras yang sedang mahal, mereka berdua tidak bisa membeli beras. Akhirnya mereka pun harus memakan daging buruan supaya bisa bertahan hidup. Selang beberapa lama kemudian, setelah melakukan perburuan, Cash pun langsung datang ke temannya yang bernama Edward menceritakan tentang kejadian ini. Karena pastinya Big Cat tidak akan pernah melepaskan walaupun semua pekerjaannya telah diselesaikan. Mereka pun langsung menyusun rencana untuk bisa melakukan penyerangan kepada Big Cat. Akan tetapi sampai saat ini mereka masih bingung untuk melawan Big Cat. Lazarus, fuck, man. I got it. Kemudian keesokan harinya Cash pun akan melakukan pekerjaan yang kedua, yaitu menjual narkoboy yang secara ilegal di tempat yang telah ditentukan oleh calo yang bernama Larzius. Di sana mereka pun langsung melakukan pergerakan menuju tengah hutan untuk melakukan transaksi bersama gangster di perbatasan. Mereka pun langsung mengeluarkan narkoboy yang masih murni. Tanpa banyak basa-basi, entah kenapa temannya ini langsung menghajar Lazarus. Entah sedang teler atau ditagih pinjol. Di sana temannya malah membunuh Lazarus, padahal dia adalah calo untuk melakukan penghubungan bersama para gangster. Yang kini mereka semua sedang bingung untuk bisa melakukan transaksi tersebut. Bisa jadi transaksi ini akan gagal, bahwa calo yang dipercayai oleh para gangster ini telah mati. Tetapi mereka semua langsung memutuskan untuk melakukannya sendiri.
Selang 1 jam kemudian, para gangster pun telah datang untuk menagih narkoboy murni. Mereka pun melakukan perbincangan dan menanyakan di manakah Lazarus. Tentunya mereka langsung mengatakan bahwa Lazarus telah pergi karena mempunyai suatu urusan yang sangat penting. Dirasa percakapan itu sangatlah janggal. Tidak mungkin seorang Lazarus akan pergi sebelum melakukan tugasnya selesai. Maka dalam perbincangan tersebut sangatlah panas. Tiba-tiba saja mereka pun langsung adu mekanik. Understood. Pada akhirnya nyawa pun tetap melayang. Untung saja salah satu dari mereka masih saja hidup. Kemudian diberikan pilihan oleh Cash, mau mati di sini atau mendapatkan duit. Ya, pastinya mendapatkan duit dan transaksi pun telah selesai. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Cash telah menyelesaikan job keduanya. Tiba di suatu tempat, Cash pun langsung melakukan janji temu bersama seorang sheriff yang terkenal di kota ini untuk menceritakan semua kejahatan Big Cat. Dan semua orang tahu bahwa Big Cat adalah mafia yang sangat mengerikan yang susah sekali ditangkap karena semua bukti belum mengarah kepada Big Cat. Akhirnya Cash pun akan menjadi mata-mata dari mereka semua yang telah melakukan kerjasama bersama sheriff untuk bisa menjebloskan Big Cat bersama para konco-konconya ke dalam penjara. Dan semua strategi rencana mereka sudah mengatur secara detail sesuai instruksi dari Cash. Mereka pun akan melakukan penyergapan di tempat Big Cat. Kemudian kita akan diperlihatkanlah Cash, Finney bersama Savannah yang sedang mengajarkan anaknya untuk menembak karena pastinya banyak sekali pertempuran yang akan kita hadapi dan ini semua untuk berjaga-jaga. Survival. Team effort. There you No. Tak terasa malam pun telah tiba. Cash yang mendapatkan telepon dari Big Cat untuk menuju ke rumahnya dan akan melakukan pesta menurut informasi. Tanpa diduga mereka semua para konco-konconya Big Cat pun langsung menjemput Cash untuk bisa melakukan pesta bersama-sama. Oh, rupanya Big Cat pun akan merayakan keberhasilan dari Cash yang telah melakukan transaksi tentang narkoboy yang dilakukan kemarin di tengah hutan. Sekaligus dalam acara ini, Big Cat pun langsung memperkenalkan Zack kepada seluruh para anggota bahwa dia akan menjadi pewaris dari kelompok mafia ini. Bukan hanya itu, mereka semua pun telah meringkus beberapa para keamanan yang ada di kota ini, termasuk sheriff yang paling berbakat. Tanpa diduga, mereka semua telah melakukan hal yang sangat gila dan menghajar sheriff dibawa ke tempat ini. Thorn in our side. Talk to me. Dan sekali memang mafia yang paling mengerikan. Tanpa ragu, tanpa takut, Big Cat pun langsung membawa kepala sheriff ke tempat ini untuk melakukan interogasi. Dengan siapakah dia bekerja sama atau dia mempunyai rencana yang sangat mengerikan terhadap kelompok mafia Big Cat. Akan tetapi sheriff pun tidak mau membuka mulut. Akhirnya mereka pun langsung dipaksa untuk melakukannya dengan mutilasi. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menyiksa sheriff sampai mokat. Dan sekali melihat hal yang seperti itu, maka Cash pun langsung mengatakan kepada Big Cat bahwa dirinya telah selesai mendapatkan 3 pekerjaan dan mendapatkan 3 panggilan. Akan tetapi Big Cat pun menolak karena kerjasama kita belum selesai. Apalagi dia mempunyai sesuatu yang sangat mengerikan terhadap mafia ini. Jangan harap bisa keluar secara hidup-hidup. Dan masih banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Tanpa banyak basa-basi, Cash pun langsung pergi. Hai. Kembali lagi kepada nenek lampir Big Cat yang telah melakukan adu gabret bersama anak muda yang masih segar. Lalu dia mendapatkan sebuah informasi dari handphonenya sheriff dengan siapakah dia bekerja sama. Tanpa diduga, ternyata Cash adalah dalang dari semuanya. Mereka pun langsung memburu. Whoa. little dusty. Yeah, I'm ready.
Kemudian di suatu tempat Kendall melihat bahwa Finney bersama Savannah yang telah datang ke tengah-tengah kota. Terlihat mereka berdua sangatlah bersedih dan terharu karena sang ayah sudah bertahun-tahun tidak datang ke kota, apalagi membawa jalan-jalan anaknya karena terlalu sibuk mencekik botol cap orang teler. Tiba-tiba saja Edward pun langsung datang menyapa mereka berdua dan mengatakan untuk sering-sering datang ke tempat ini karena pastinya tinggal di peternakan sangatlah pusing sekali, apalagi mengurusi bebek dan ayam yang selalu modal di tempat. Ketika mereka berdua akan pulang, tiba-tiba saja kelompok Big Cat langsung menyerang. Untung saja Edward datang tepat waktu dan langsung menghalau para anak buah Big Cat yang mengenal satu sama lain. Kemudian melihat luka Finney yang sangat parah, akhirnya Edward pun langsung melarikan ke puskesmas terdekat. Singkat waktu kita melihat bahwa Cash yang datang ke puskesmas untuk melihat kondisi dari Finney. Sayang sekali dokter pun mengatakan bahwa Finney kehabisan darah di tempat dan langsung mokat di tempat ini. Akhirnya mereka pun kehilangan Finney. Lalu kemudian Cash pun langsung melakukan perbincangan bersama Edward untuk melakukan balas dendam karena Big Cat sudah keterlaluan. Padahal semua bisnisnya sudah dibantu oleh Cash, bahkan dia merelakan untuk tidak melakukan pekerjaan. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk balas dendam. You don't actually bring girls back. Tanpa banyak basa-basi, dari beberapa orang yang menjadi anggota Big Cat langsung dihajar oleh Cash secara brutal. Akan tetapi dia mempunyai suatu panggilan bahwa teman-temannya akan datang. Cash pun langsung bergegas untuk pergi dari tempat ini. Sungguh sial, ternyata kunci mobilnya ketinggalan di atas dan dia pun harus cepat pergi untuk bisa menghindari pertempuran lagi. Singkat waktu, Big Cat pun langsung melihat keadaan dan dia langsung bertindak untuk melakukan pembalasan. Where's the girl? Dan sekali tiba-tiba saja Edward langsung diserang oleh konco-konconya Big Cat dan menanyakan keberadaan Savannah, dan mereka pun langsung menculik Savannah sebagai gantinya. Selang beberapa lama kemudian, Cash yang baru saja tiba dan melihat semuanya sudah berantakan. Melihat kondisi yang seperti ini, Cash pun langsung mencurigai dan langsung bersiap-siap, langsung datang ke bawah tanah untuk menanyakan keberadaan Savannah. Mendengar hal yang seperti ini, Edward pun langsung mengatakan bahwa Savannah telah diambil oleh Big Cat bersama para konco-konconya. Mereka pun langsung bersiap-siap menyusun rencana dan akan menculik Z sebagai gantinya. Kemudian kita akan melihat Savannah yang sudah berada di rumah Big Cat. Kemudian Big Cat pun langsung mendapatkan sebuah panggilan dari Cash. Dalam perbincangan tersebut, Cash pun langsung mengatakan bahwa Zack, anak kesayangan dari Big Cat, kami telah menculiknya. Dengan seperti itu, mereka pun langsung membicarakan tentang kesepakatan untuk melakukan pertukaran. Akhirnya kesepakatan pun telah dimulai. Big Cat tidak mempunyai pilihan untuk bisa menuruti Cash. Mereka pun langsung datang ke suatu tempat untuk melakukan pertukaran. Akan tetapi di sisi lain, Cash yang telah mempunyai rencana dan langsung mengendap-endap di rumahnya Big Cat supaya berjaga-jaga. Jika Big Cat macam-macam, dia langsung bisa menembak dari kejauhan. Pertukaran pun dimulai. Put the fucking gun down! Oh, God damn you! Tanpa diduga, pertukaran tersebut telah gagal karena Savannah telah membebaskan diri dan menghajar para mafia. Akhirnya, dari kejadian itu menewaskan Zack yang berada di tengah hutan, dihakan oleh para anjing yang sangat ganas menjadi penjaga rumahnya Big Cat. Disinilah Big Cat telah murka.
pertempuran yang sangat edan, di mana Cash telah menghajar beberapa anggota dan dia akan menyelamatkan Savannah yang masih berada di tengah-tengah rumah Big Cat. Dengan seperti itu, maka Cash pun langsung mencari keberadaan Savannah. Tidak lama kemudian Savannah pun telah datang dan langsung menghampiri Cash yang sudah kesakitan karena pertarungan yang sangat mengerikan. Tanpa diduga, di sana datang Big Cat dengan murka. I'll see you in there. Sungguh mengerikan. Akhirnya Big Cat langsung dijotos oleh Savannah dengan pisau dapur. Selang beberapa hari kemudian, semuanya sudah menjadi kondisi yang normal, di mana Savannah seperti biasa langsung memberikan makan seluruh peternakan yang ada di rumah. Tiba-tiba saja Cash langsung membawakan gorengan untuk bisa menyantap di pagi hari. Disinilah film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Film yang satu ini memang brutal sekali, di mana seorang ayah mempunyai hutang kepada mafia. Ketika tidak membayar, maka seluruh mafia pun langsung menghajarnya sampai mati. Anaknya diperkawa secara rame-rame. Memang mengerikan sekali. Ya, memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini. Apalagi untuk menyusul kehidupan yang sangat pahit. Beras sembako yang semakin mahal membuat kita semua menjadi kewalahan. Dan Bang Emok termasuk juga mafia adalah solusinya. Ya, kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.